Pada awal film terlihat seorang wanita bernama Catherine sedang melangsungkan pernikahan di sebuah gereja. Kemudian malam harinya seorang pelayan bernama Anna memakaikannya gaun tidur, dan ketika sang suami yang bernama Alexander datang, Catherine diminta untuk melepaskan gaun tidurnya. Namun bukannya mengajak Catherine mantap-mantap, Alexander malah langsung tidur. Kok malam pertama suaminya nggak nafsu ya? Hari-hari terasa membosankan bagi Catherine karena ia tidak diperbolehkan keluar, sedangkan Alexander tidak pernah menemaninya. Suatu malam, Catherine terlihat sendiri mengantuk di meja makan, sedangkan sang mertua yang bernama Tuan Lester dan Alexander asik berbincang dengan kerabat lainnya. Catherine pun memutuskan pergi tidur, namun Tuan Lester memintanya untuk menunggu Alexander agar bisa bergencotan dan menyuruh Anna untuk mengawasi Catherine agar tidak ketiduran. Kasian banget si Catherine ya, padahal udah ngantuk berat. Akhirnya Alexander datang kemudian meminta Catherine untuk melepas bajunya. Kirain si Catherine mau diajak mantap-mantap, ternyata dia cuma disuruh menghadap ke tembok dan Alexander malah memeras otongnya sendiri. Keesokan harinya, Alexander pergi keluar kota dan Tuan Lester juga mengatakan bahwa ia akan pergi ke London sehingga Catherine akan sendiri di rumah untuk sementara waktu. Tuan Lester menyuruh Catherine untuk menjaga kondisinya agar bisa menyervis Alexander ketika kembali. Catherine terlihat kesal mendengar hal itu karena mertuanya tidak tahu bahwa anaknya lah yang tidak suka bergenjotan. Ketika Tuan Lester pergi, Catherine menggunakan kesempatan ini untuk mencari udara segar di luar rumah. Suatu ketika saat Catherine sedang tidur siang, ia terbangun kaget karena mendengar ada suara keributan. Ia pun mencari asal suara tersebut dan ternyata bersumber dari ruang tempat istirahat para pelayan pria. Saat masuk ke ruangan tersebut, Catherine melihat seorang wanita yang dinaikkan ke atas timbangan dan dijadikan hiburan oleh para pelayan tersebut. Ia pun menyuruh para pelayan itu untuk menurunkan sang wanita dan ternyata itu adalah Anna. Anna kemudian bergegas pergi dengan keadaan tanpa busana. Semenjak saat itu, Catherine mulai tergoda dengan salah satu pelayan yang bernama Sebastian. Keesokan harinya seperti biasa ia pergi keluar untuk mencari udara segar dan tidak sengaja bertemu dengan Sebastian yang sedang mengurus anjing suaminya. Mereka berdua nampak saling bertukar pandang dan sama-sama mulai saling terpikat. Malam harinya saat Catherine sedang mengeringkan rambut, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya. Saat ia membuka pintu, ternyata itu adalah Sebastian. Catherine menyuruhnya pergi, namun Sebastian memaksa masuk dan malah mencium Catherine. Awalnya Catherine marah, namun seketika ia makin nyosor dan adegan mantap-mantap pun terjadi. Catherine terlihat sangat menikmatinya karena ia tidak pernah mendapatkan kepuasan ini dari sang suami. Keesokan paginya seperti biasa, Anna pergi ke kamar Catherine untuk membuka jendela, dan ia terkejut melihat Catherine yang tumben-tumbenan tertidur tanpa busana. Ternyata Catherine hanya pura-pura tidur saja, dan saat Anna pergi, Catherine melanjutkan mantap-mantapnya dengan Sebastian. Keesokan harinya, Anna bertemu dengan Sebastian di hutan yang membawa anjing tuannya berjalan-jalan. Sebastian pun menyapa Anna dan ia diperingatkan oleh Anna bahwa Tuan Lester pasti tidak senang dengan apa yang terjadi saat ia tidak ada. Sepertinya Anna sudah mulai curiga dengan hubungan Sebastian dan Catherine. Untuk membuktikan kecurigaannya itu, Anna mengintip Catherine dari lubang pintu kamar dan ia menyaksikan adegan mantap-mantap Catherine dengan Sebastian. Keesokan harinya, Tuan Lester datang dari London. Ia pun mengajak Catherine makan bersama sambil menanyakan apakah Catherine mendapat kabar dari Alexander. Dan Catherine mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sedikit pun kabar dari suaminya. Tuan Lester pun memanggil Anna dan meminta untuk diambilkan anggur. Saat Anna mencari minuman, seorang pelayan lainnya mengatakan bahwa persediaan anggur sudah dihabiskan semua oleh Catherine dan tidak ada yang tersisa setetes pun. Anna kemudian mengatakan pada Tuan Lester bahwa persediaan anggur sudah habis, namun ia tidak berani mengadukan bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan Catherine. Mendengar hal itu, Tuan Lester marah karena merasa bahwa pelayannya lah yang menghabiskan anggur tersebut dan menyuruh Anna pergi keluar ruangan dengan merangkak. Scene pun berlanjut ke adegan di mana Tuan Lester memukuli Sebastian karena mengetahui hubungannya dengan Catherine dan menyuruh penjaga lainnya untuk mengurung Sebastian. Catherine yang mengetahui hal itu kemudian mencari Sebastian dan meminta Tuan Lester untuk membebaskan Sebastian. Mereka pun berdebat sampai Tuan Lester harus menampar Catherine karena merasa kesal.
Keesokan harinya saat sarapan pagi, Catherine terus meminta Tuan Lester untuk membebaskan Sebastian. Hal itu semakin membuat Tuan Lester marah dan memilih makan di kamarnya. Kemudian Catherine mengganjal gagang pintu kamar Tuan Lester dengan kursi agar ia tidak bisa membuka pintu dari dalam dan mengajak Anna untuk duduk makan bersama. Seketika terdengar suara Tuan Lester yang terjatuh dan meminta pertolongan dari dalam, namun Catherine menyuruh Anna untuk tetap diam dan duduk. Ternyata Catherine meracuni mertuanya itu, dan setelah Tuan Lester terdiam, Catherine baru menyuruh Anna untuk memanggil dokter. Akhirnya dokter menyatakan bahwa Tuan Lester sudah meninggal dan Anna sangat merasa sedih sekaligus bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Di sisi lain, Catherine malah membebaskan Sebastian. Keesokan harinya, terlihat Catherine yang duduk di meja makan ditemani seekor kucing mendapatkan sebuah surat dari suaminya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa hadir saat pemakaman. Catherine pun menceritakan hal itu pada Sebastian sambil berpelukan mesra di ranjang dan mengatakan bahwa sang suami sepertinya tidak akan pernah kembali karena ia membenci Catherine dan juga ayahnya sendiri. Pemakaman Tuan Lester pun digelar dan dihadiri oleh kerabat serta pelayan termasuk Anna. Keesokan harinya Catherine memanggil Anna, namun Anna tidak menjawab karena tenggorokannya sakit, dan Catherine meminta Anna untuk berganti tugas dengan pelayan lainnya. Ternyata Anna bukannya sakit tenggorokan, tapi Anna menjadi bisu akibat trauma berat atas kematian Tuan Lester, dan seorang pelayan lain mencoba untuk meyakinkan Anna bahwa itu bukanlah kesalahannya. Pada malam harinya seperti biasa, Catherine dan Sebastian tidur bareng. Lalu Catherine tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dari luar. Ia pun melihat dari jendela, ternyata ada kuda suaminya di bawah. Catherine kemudian cepat-cepat membangunkan Sebastian dan menyuruh Sebastian bersembunyi di ruang sebelah. Sang suami pun masuk ke dalam kamar dan nampak melihat keanehan dari sang istri. Mulai dari tidak biasanya Catherine belum tidur semalam itu, ia juga melihat istrinya menaruh dua bantal seolah-olah tidur berdua. Kemudian ada ikat pinggang laki-laki di lantai dan Alexander merasa Catherine bertambah gemuk. Catherine terus membuat alasan atas kecurigaan suaminya itu dan mengalihkan pembicaraan dengan menawarkan sang suami teh. Saat sedang minum teh, Alexander mengatakan bahwa ia mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Catherine selama ia pergi, karena berita itu sudah menyebar. Ia mengatakan bahwa ia sangat malu orang membicarakannya dan meminta Catherine untuk tidak menemui Sebastian lagi karena Sebastian akan diusir dari rumah tersebut. Catherine pun ke kamar sebelah mencari Sebastian dan menidurkan Sebastian di ranjangnya sambil memperlihatkan suaminya bagaimana ia bergenjotan. Sang suami pun naik darah kemudian menampar Catherine dan memukul Sebastian. Melihat hal itu, Catherine malah memukul suaminya, tapi bablas sampai sang suami meninggal. Sebastian lalu mengubur mayat tuannya di hutan, sedangkan Catherine menembak mati kuda suaminya itu dan ditinggalkan di tengah hutan. Semenjak saat itu, Sebastian mulai tidak bisa tidur karena selalu terbayang wajah tuannya dan ia merasa kesal bahwa Catherine tampak biasa saja. Namun, Catherine berusaha menenangkan Sebastian dan mereka pun menjalankan hari-hari bersama. Suatu hari datanglah seorang wanita bernama Agnes membawa anak kecil bernama Teddy yang mengaku bahwa suami Catherine adalah wali dari Teddy. Ternyata suami Catherine selama ini mencintai ibu Teddy dan kepergiannya selama ini ke Embel adalah untuk mengurus Teddy karena sang ibu sudah meninggal. Catherine nampak kaget dan menganggap hal itu sangat tidak mungkin. Namun karena keluguan si Teddy, Catherine pun membiarkan mereka tinggal di rumahnya. Catherine pun menceritakan hal ini pada Sebastian, namun Sebastian tampak tidak senang akan hal itu dan menuduh bahwa mereka melakukan penipuan agar bisa tinggal di rumah mewah. Saat makan malam, Agnes meminta Catherine untuk bertukar kamar dengan Teddy agar Teddy mendapat kamar yang lebih besar. Catherine pun menyetujuinya dan Agnes meminta agar hal ini dilakukan setelah Natal. Keesokan harinya, Catherine yang sudah kangen karena lama tidak bergencotan memutuskan untuk menghampiri Sebastian. Namun Teddy menghampirinya dan malah ingin mengikutinya. Akhirnya Catherine pun mengurungkan niatnya dan mengajak Teddy duduk di rerumputan sambil berbincang-bincang. Di sisi lain, Sebastian yang mulai bosan karena kesendiriannya mulai mendekati Anna untuk mencari teman bicara. Suatu ketika, Catherine berdiri di depan cermin sambil memandangi perutnya yang semakin membesar dan ia berpikir bahwa ia sedang hamil. Ia pun pergi ke kamar Sebastian dengan niat memberitahukan kehamilannya dan sebenarnya dia sakni berat sih karena udah lama nggak bergenjotan.
Tapi sayangnya respon Sebastian malah tidak seperti biasanya. Ia ternyata tidak senang dengan keberadaan Teddy di rumah itu dan bersikeras bahwa ia tidak akan mau bergenjotan selama Teddy masih tinggal di sana. Keesokan harinya, Catherine melihat Sebastian pergi meninggalkan rumah dan ia pun berlari mengikutinya. Saat di halaman, Teddy malah ingin bermain dengan Catherine, namun Catherine malah mendorong Teddy karena terlalu fokus mengejar Sebastian. Teddy pun pergi dari rumah karena merasa kesal dan orang-orang mulai panik serta mulai mencari Teddy hingga ke tengah hutan. Ternyata Sebastian melihat Teddy duduk di pinggir air terjun dan pikiran jahatnya pun muncul karena ia sangat tidak menyukai anak kecil itu. Scene pun berlanjut di rumah Catherine, tampak semua orang cemas memikirkan keadaan Teddy, dan tiba-tiba Sebastian datang membawa Teddy yang dalam keadaan membeku dan seolah-olah ia menyelamatkannya dari air terjun. Agnes yang merasa tidak mengenal Sebastian malah marah dan mengusir Sebastian. Catherine pun mengikutinya yang nampak sangat marah karena merasa tidak dihargai karena sudah menyelamatkan Teddy. Sebastian kemudian menceritakan yang sebenarnya pada Catherine bahwa ia sebenarnya yang mendorong Teddy ke air terjun dan takut bahwa hal itu akan terbongkar. Jadi ia memutuskan untuk kabur dari rumah itu. Catherine yang tidak mau ditinggal oleh Sebastian pun akhirnya berencana untuk membunuh Teddy. Ia pun kembali ke kamarnya dan meminta Agnes untuk saling bergantian tidur dan menjaga Teddy. Agnes pun memutuskan untuk tidur selama 2 jam di kamarnya. Setelah Agnes ke kamar, Sebastian pun masuk ke ruangan itu melalui pintu lain dan mereka pun membekap wajah Teddy hingga ia kesulitan bernafas dan meninggal. Keesokan paginya, Anna sangat kaget melihat Teddy yang sudah meninggal kemudian pergi melaporkan hal tersebut. Di sisi lain, Sebastian terlihat sangat tertekan dan menyesali perbuatannya karena sudah membantu Catherine membunuh banyak orang. Ia pun kemudian memilih untuk mengakui perbuatannya dan menceritakan pada seluruh keluarga bahwa yang membunuh Teddy adalah dirinya dan Catherine. Selain itu, Catherine juga membunuh suami dan mertuanya. Namun, Catherine menyebutnya pembohong dan malah menuduh Anna dan Sebastian lah yang melakukan hal keji itu sambil berpura-pura merasa sedih. Kasian banget ya si Anna, dia malah jadi kambing hitam atas pembunuhan yang sebenarnya dilakukan oleh Catherine. Akhirnya Anna dan Sebastian pun dihukum dan diusir dari rumah. Akhir cerita, semua orang meninggalkan Catherine dan ia hidup sendirian di rumah itu. Catherine kena karma juga ya, saking dibutakannya oleh cinta kepada Sebastian sampai-sampai ia harus membunuh semua orang yang menghalangi cintanya itu. Bisa dibilang Catherine ini tipe-tipe cewek yang posesif banget, ngeri juga ya. Oke, segitu dulu cerita dari Ansel kali ini. Kalau kalian mau request film lainnya bisa dituliskan di kolom komentar dan jangan lupa like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.